Cerita Galbay ada kami, dari teror DC sampai bisa pinjam di bank lagi. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Curhat Keuangan. Pernah nggak sih ngerasa hidup itu kayak dikejar-kejar utang, padahal kita udah pasrah? Nah, kali ini saya mau bahas cerita Galbay dari salah satu aplikasi pinjol yang lumayan terkenal, yaitu Ada Kami. Jadi ceritanya begini, awalnya si teman kita ini gagal bayar pinjaman di Ada Kami. Minggu pertama setelah jatuh tempo langsung deh diteror lewat telepon. Isi teleponnya standar, ancam mau sebar data, mau telepon semua kontak, pokoknya bikin panik lah. Tapi uniknya meski diancam gitu ternyata nggak ada tuh sebar data sama sekali. Ancamannya itu cuma sebatas mulut doang lewat telepon. Masalahnya walau cuma telepon, lama-lama mental bisa goyah juga. Bayangin aja hampir tiap hari ada yang nelpon dengan nada yang tinggi. Ngomel-ngomel bikin kepala tambah berat. Sampai akhirnya teman kita ini ambil keputusan cukup berani. Nomor HP-nya dimatiin, cuma diaktifin buat cek masa aktif kartu aja. Terus aplikasinya langsung dihapus. Dan benar aja setelah itu mulai ada titik tenang. Nomor baru dipakai, nggak ada lagi gangguan DC. Hidup rasanya kayak balik normal. Tapi masalah muncul lagi setelah setahun. Karena penasaran, dia coba download aplikasi Ada Kami lagi, login, pengen tahu kira-kira tagihan sama bunganya udah kayak gimana sekarang. Dan disinilah blundernya mulai terjadi. Begitu login, teror balik lagi, bahkan lebih parah. Kali ini DC bilang mereka tahu semua nama pimpinan di kantornya. Bahkan ngaku udah telepon ke atasan. Bisa kebayangkan paniknya. Untungnya pas dicek langsung ke pimpinannya ternyata nggak ada tuh telepon sama sekali. Jadi ancaman DC cuma gertakan biar korban makin takut. Setelah itu kartu HP-nya kembali di-open dan akhirnya tenang lagi. Yang bikin lega setelah 2 tahun berlalu dia coba ajukan pinjaman di bank. Ternyata nama dia masih bersih. Nggak ada catatan hitam. Jadi buat yang suka takut data masuk BI checking, ternyata kasus pinjol ilegal dan sejenisnya Ada Kami ini nggak ngaruh ke bank resmi. Nah, dari cerita ini ada beberapa poin yang bisa kita pelajari. DC pinjol itu kebanyakan main psikologi. Mereka ancam sebar data, ancam kontak kantor, bahkan bawa nama atasan. Tapi kenyataannya lebih sering cuma gertakan aja. Jadi kalau mental kita kuat sebenarnya ya aman-aman aja. Blunder terbesar adalah login ulang. Kalau udah mutusin Galbay, jangan sekali-kali penasaran buat login lagi. Karena begitu login, sistem mereka langsung deteksi kita aktif dan DC otomatis kerja lagi. Jadi kalau mau aman ya udah biarin aja, hapus aja aplikasinya, jangan login lagi. Nomor baru itu solusi nakal tapi efektif. Ganti nomor atau matiin kartu itu salah satu trik klasik biar DC nggak bisa hubungi. Memang agak ribet sih kalau nomor lama dipakai buat kerja atau bisnis, tapi kalau mental udah drop, ini cara paling cepat buat tenangin diri. Soal BI checking, banyak yang takut kalau Galbay bikin nama jelek di bank. Faktanya pinjol ilegal sama pinjol legal tertentu enggak semuanya dilaporin ke OJK atau slik OJK. Jadi enggak serta-merta bikin nama kita hitam atau jelek. Makanya ada yang Galbay tapi masih bisa lolos pinjaman dari bank. Solusi bijaknya kalau memang punya kemampuan cicil aja atau nego langsung lewat aplikasi. Jangan gampang panik sama ancaman dari DC. Catat, mereka nggak punya kuasa hukum buat ngejar kita kayak DC bank resmi. Solusi nakalnya, kalau udah mentok, mental gak kuat, dan kondisi finansial benar-benar nol, ya udah open aja nomornya, hapus aplikasi dan jangan pernah login lagi. Biarin aja aplikasinya nyimpen tagihan di sistemnya. Toh makin lama makin basi juga. Intinya Galbay itu memang bukan hal gampang.
Tekanan mental jauh lebih berat dibanding nominal utangnya. Tapi cerita dari teman kita ini bisa jadi pelajaran. Ternyata banyak ancaman DC itu cuma gertakan aja. Dan selama kita bisa jaga diri, jangan terlalu kepo buat login lagi. Lama-lama juga tenang sendiri. Jadi kalau ada yang nanya, Bang, galbay itu bahaya nggak sih? Jawabannya bahaya kalau mental kita lemah. Tapi kalau kita bisa kendalikan diri, tahu trik-triknya, bahkan galbay bisa jadi pelajaran hidup yang bikin kita lebih hati-hati soal pinjol. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.